Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Nurul Hidayah dengan NIM 2419075, Niswatun Fil Madinah dengan NIM 2419055, dan Febril Rezaki dengan NIM 2419065 akan mempresentasikan materi tentang kongruensi. Kekongruenan pada bilangan bulat. Definisi 1. Jika M suatu bilangan bulat positif, maka A kongruen dengan B modulo M bila M membagi A dikurang B. Yang kedua, jika M tidak membagi A kurang B, maka dikatakan bahwa tidak kongruen dengan B modulo M. Teorema 1. A kongruen B modulo M bila dan hanya bila ada bilangan bulat K sehingga A sama dengan MK tambah B. Teorema 2. Setiap bilangan bulat kongruen modulo M dengan tepat satu di antara 0, 1, 2, 3 sampai M dikurang 1. Definisi 2. Jika A kongruen R mod M dengan R besar sama dari 0, kecil dari M, maka R disebut residu terkecil dari A modulo M. Untuk kekongruenan residu terkecil ini 0, 1, 2, 3 sampai M dikurang 1 disebut himpunan residu terkecil modulo M. Teorema 3. A kongruen B modulo M bila dan hanya bila A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M. Definisi 3. Himpunan bilangan bulat R1, R2, R3 sampai Rm disebut sistem residu lengkap modulo M bila setiap elemennya kongruen modulo M dengan satu dan hanya satu dari 0, 1, 2 sampai M dikurang 1. Sifat kekongruenan. Relasi ekuivalensi. Kekongruenan modul suatu bilangan positif adalah relasi antara bilangan-bilangan bulat. Suatu relasi disebut relasi ekuivalensi jika relasi itu memiliki sifat reflektif, simetris, dan transitif. Relasi kekongruenan mempunyai kemiripan sifat dengan persamaan, sebab relasi kekongruenan dapat dinyatakan sebagai persamaan, yaitu A kongruen B modul M sama artinya dengan A sama dengan B ditambah KM untuk suatu bilangan bulat K. Teorema 4. Jika A kongruen B modul M dan C kongruen D modul M, maka A ditambah C kongruen B ditambah D modul M. Teorema 5. Jika A kongruen B modul M dan C kongruen D modul M, maka AX ditambah CY kongruen BX ditambah DY modul M untuk setiap bilangan bulat X dan Y. Sifat kanselasi atau penghapusan. Pada persamaan atau kesamaan bilangan bulat berlaku sifat kanselasi atau penghapusan. Sifat kanselasi atau penghapusan tidak berlaku sepenuhnya pada relasi kekongruenan, tetapi akan berlaku jika memenuhi syarat seperti yang dinyatakan dalam teorema berikut. Teorema 6. Jika AC kongruen BC modul M dengan CM sama dengan 1, maka A kongruen B modul M. Kita dapat menghapus atau melenyapkan suatu faktor dari suatu kekongruenan jika faktor tersebut dan bilangan modulnya saling prima. Sebaliknya, jika faktor dan bilangan modulnya tidak saling prima, maka kita harus menangani bilangan modulnya seperti tampak dalam teorema berikut. Teorema 7. Jika AC kongruen BC modul M dengan CM sama dengan D, maka A kongruen B modul M per D. Aplikasi kekongruenan. Kekongruenan bilangan modul 9 dapat digunakan untuk memeriksa kebenaran perkalian dan penjumlahan bilangan-bilangan bulat. Kita ketahui bahwa 10.000 dikurang 1.000 sama dengan 9.999 sama dengan 9K1. Sehingga 10.000 sama dengan 1 modul 9.
1000 dikurang 1 sama dengan 999 sama dengan 9K2 sehingga 1000 sama dengan 1 modul 9. 100 dikurang 1 sama dengan 99 sama dengan 9K3 sehingga 100 sama dengan 1 modul 9. 10 dikurang 1 sama dengan 9 sama dengan 9K4 sehingga 10 sama dengan 1 modul 9. Teorema 8. 10 pangkat N sama dengan 1 modul 9 untuk N sama dengan 0,1,2,3 ... Teorema 9. Setiap bilangan bulat kongruen modul 9 dengan jumlah angka-angkanya. Selanjutnya, habis dibagi pada bilangan bulat positif. Bilangan habis dibagi bukan berarti hasil yang didapat dari pembagian bilangan tersebut sama dengan 0, tetapi hasil dari pembagiannya adalah bilangan bulat. Misal 10 bagi 2 sama dengan 5, maka 10 habis dibagi 2 karena hasil dari pembagian tersebut adalah bilangan bulat yaitu 5. Sedangkan 10 bagi 3 sama dengan 3,33 sehingga 10 tidak habis dibagi 3 karena hasilnya tidak dalam bilangan bulat yaitu 3,33. Berikut ini merupakan ciri-ciri bilangan yang habis dibagi. Ciri habis dibagi 2. Suatu bilangan habis dibagi 2 apabila nilai angka terakhir dari lambangnya habis dibagi 2. Bilangan yang habis dibagi 2 adalah bilangan genap yang digit terakhirnya 0, 2, 4, 6 maupun 8. Ciri habis dibagi 3, setiap kelipatan 9 merupakan kelipatan 3, maka terdapat dalil setiap bilangan sama dengan kelipatan 3 ditambah jumlah nilai angkanya. Dari dalil itu diturun ciri habis dibagi 3. Setiap kelipatan 9 merupakan kelipatan 3, maka terdapat dalil setiap bilangan sama dengan kelipatan 3 ditambah jumlah nilai angka-angkanya. Dari dalil itu diturunkan ciri habis dibagi 3 adalah bilangan yang apabila jumlah angka-angka bilangan tersebut habis dibagi 3. Ciri habis dibagi 4. Suatu bilangan habis dibagi 4 apabila dua bilangan atau digit terakhir bilangan tersebut habis dibagi 4. Ciri habis dibagi 5. Setiap bilangan habis dibagi 5 apabila angka terakhir lambangnya habis dibagi 5. Dapat pula dikatakan apabila lambang terakhirnya dengan angka 0 atau angka 5. Ciri habis dibagi 6. Apabila jumlah digit-digit bilangan tersebut habis dibagi 2 dan habis dibagi 3. Ciri habis dibagi 7. Bilangan yang habis dibagi 7 adalah bilangan yang apabila satuan bilangan dikali 2 lalu menjadi pengurangan bagi bilangan di depannya atau sisanya. Ciri habis dibagi 8 adalah apabila 3 digit terakhir bilangan tersebut habis dibagi 8. Ciri habis dibagi 9. Setiap bilangan yang sama dengan kelipatan 9 ditambah dengan jumlah nilai-nilai angkanya. Dari dalil tersebut, mengingat dalil 1 dapat diturunkan ciri habis dibagi 9 yaitu suatu bilangan yang habis dibagi 9 adalah jumlah semua digit-digit bilangan tersebut habis dibagi 9. Ciri habis dibagi 11. Bilangan yang habis dibagi 11 yaitu jika bilangan tersebut merupakan kelipatan 11. Ciri bilangan habis dibagi 11 yaitu jika jumlah digitnya dengan berganti tanda dan digit satuan hasil habis bagi 11. Sekian presentasi kami dari kelompok 5. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.